Suasana hening dan tenang ini, marilah kita mendengarkan ajaran Sang Buddha. Jangan menyakiti makhluk lain. Pada suatu kali, Sang Buddha menjumpai beberapa anak laki-laki sedang bergembira mempermainkan ikan-ikan yang terperangkap di tempat yang kering hampir tak berair. Pada saat lainnya, Sang Buddha menjumpai beberapa anak laki-laki sedang memukuli seekor ular dengan tongkat. Sang Buddha mengingatkan anak-anak itu untuk tidak berbuat kejam pada binatang. Sang Buddha mengajarkan bahwa tiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Sang Buddha bersabda kepada anak-anak itu, apabila engkau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti makhluk lain. Apabila engkau menyakiti makhluk lain, engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan pada kehidupanmu yang akan datang. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, pada kesempatan pagi yang bahagia ini kami berkumpul bersama anak-anak, melakukan puja bakti dan pembinaan diri. Dengan kekuatan kebajikan yang kami perbuat ini, dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kami semua sehat, bahagia, dan damai. Dan tak lupa kami doakan kepada orang tua di rumah, semoga selalu sehat dan bahagia, dan selalu mendapatkan kemudahan dalam bekerja, dalam berkarya. Kupancarkan welas asihku dan cinta kasihku kepada semua makhluk hidup, kepada teman-temanku di kanan, di kiri, semoga selalu berbahagia dan sejahtera. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap merenung selesai. Sadu, 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 sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo. Sehat semua anak-anak? Sehat. Sudah sarapan semua? Belum? Belum atau sudah? Sudah sarapan semua? Oh belum ya, dibiasakan ya tiap pagi biar bisa mengikuti pelajaran ya dengan baik, tidak menahan rasa lapar, diusahakan sarapan pagi ya. Sarapan pagi ya, terutama memilih makanan yang bergizi ya, jangan makan ciki-ciki terus, tapi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi apa saja? Sayuran, buah, terus sayur, buah, kemudian apalagi yang mengandung protein apa? Protein telur, daging, kemudian susu. Itu sangat penting sekali untuk anak-anak yang sekolah. Saya kira sekarang memungkinkan sekali karena orang tua biasanya mewajibkan anaknya untuk sarapan. Beda dengan zamannya Bante ya, zaman Bante itu justru kalau anak tidak sarapan pagi itu malah senang ya, katanya irit ya, di rumah irit ya. Tapi kalau bagi anak-anak ya, orang tua zaman sekarang itu dianjurkan anak-anak untuk sarapan ya, agar di sekolah itu tidak ngantuk ya, menahan lapar ya, dan juga menahan sakit perut ya, dan bisa berkonsentrasi menerima pelajaran yang diberikan guru dengan baik. Kita akan bersama-sama sebelum masuk dalam Dhammadiksana atau materi pemaparan Dhamma, menyinggung tentang puja bakti ya. Puja bakti bagi umat Buddha itu wajib ya. Kewajiban umat Buddha adalah membina diri, salah satunya sering melantunkan sabda-sabda Buddha atau membawa pujian kepada sosok makhluk suci. Makhluk suci dalam agama Buddha ya, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Buddha, dan para Bodhisattva Mahasatwa. Di saat puja bakti itu diawali dengan pujian ya, ini
Arahang sama-sama Sang Buddha, arahang arahat Sang Buddha yang telah mencapai kesucian. Kemudian dharma ajaran Sang Buddha, ya ajaran wejangan Sang Buddha. Kemudian sangga, ya pujian kepada sangga, orang-orang yang telah berhasil mempraktekkan ajaran Sang Buddha yang merupakan teladan bagi umat Buddha. Siapa yang rutin melakukan puja bakti di rumah, rutin tiap bangun tidur atau mau tidur, ya sekalipun tidak panjang yang diucapkan, ya Anda sekalian wajib membiasakan diri untuk melakukan puja bakti. Puja baktinya sederhana saja, mau tidur, ya semoga semua makhluk berbahagia, atau ucapan syukur, hari ini saya telah menunaikan beberapa kewajiban atau menjalankan tugas dengan baik, saya akan tidur, semoga tidur dengan tenang, tidak memimpi buruk, ya. Bangun tidur juga demikian, saya bersyukur hari ini bisa bangun, sebab tidak sedikit juga habis tidur tidak bisa bangun, ya tidak bangun selamanya alias mati, ya kita bersyukur bisa menghirup udara yang segar kembali, ya. Jadi dalam agama Buddha, pujian ya kepada Buddha, Dharma dan Sangha itu dengan doa Namakara Gata, ya Namakara Gata. Dengarkan, nanti ada kuis ya di saat akhir, ya. Kemudian juga bagi umat Buddha memohon tuntunan di sarana Pancasila kepada biku, ya. Apa tuntunannya? Tisarana, pelindungan bagi umat Buddha. Kenapa seseorang perlu berlindung? Ya, biasanya seseorang berlindung, mencari perlindungan karena ada perasaan takut dilahirkan kembali, takut sakit, takut tua. Maka agar tidak mengalami kelahiran kembali yang berulang-ulang, itu di agama Buddha diajarkan untuk berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha, ya. Kemudian tuntunan untuk melatih diri mengucapkan Pancasila Buddhis, ya. Apa latihan Pancasila Buddhis yang harus dilatih oleh umat Buddha? Panatipata artinya apa? Itu bahasa apa? Bahasa Pali, artinya kami bertekad berjanji untuk tidak menganiaya, membunuh makhluk hidup. Pada kesempatan ini, ya, para pembina guru agama Buddha, terutama di sekolah ini, akan melatih diri Anda untuk berwelas asih kepada makhluk hidup. Biasanya dunia anak-anak, ya, itu melihat burung itu cenderung untuk dilepas atau ditangkap. Ya, cenderung untuk ditangkap, untuk main-mainan. Jadi kadang-kadang burungnya itu mau lepas, kita tangkap, ya. Kita bahagia di atas penderitaan makhluk lain, yaitu burung, ya, yang mestinya hidup bebas, bersukaria dengan teman-teman di alam bebas, kita tangkap. Tadi Sang Buddha mengingatkan kepada Anda sekalian lewat bacaan riwayat hidup Sang Buddha, ada anak-anak yang mempermainkan apa tadi? Ular. Terus ya, terus apa? Ular, betul, satu. Terus apa? Masak, ya, ikan, ya, ikan yang menempati, ya, danau, ya, kolam yang tidak berair atau sedikit berair. Kebanyakan orang kan suka sekali, ya, mendapati ikan, ya, di tempat yang sudah kehabisan air, langsung nangkepnya lebih mudah. Tapi orang Buddha berpikir bagaimana bisa menyelamatkan makhluk-makhluk ini, bukan berpikir untuk mengambil, untuk dikonsumsi. Jadi pikiran umat Buddha terbalik dengan masyarakat umum, ya, itu. Karena makhluk apapun, sekecil apapun, itu sangat berharga sekali nyawanya, ya. Maka untuk menghargai itu kita melepaskan atau tidak-tidaknya menyelamatkan makhluk-makhluk hidup yang dalam keadaan terancam. Di dalam agama Buddha dikenal dengan istilah fangsen, melepas satwa ke habitatnya. Misalnya saja yang makhluk-makhluk yang terancam itu, kita mendapati lele di tempat-tempat penjualan pecel lele masih hidup, di restoran-restoran, tempat gurame, ya, itu juga nyawanya, ya, itu terancam. Alangkah bahagianya kalau kita beli, ya, jangan dicuri, ya, kita beli, kan,
Jangan dicuri ketika pemiliknya restoran lengah kemudian kita curi alasannya menyelamatkan. Tidak demikian ya, kita beli kemudian kita lepaskan di makhluk, di tempat, di habitatnya yang memungkinkan untuk berkembang ya. Kemudian hal-hal yang kecil selain ikan, kemudian tadi ular, nyamuk, membunuh nyamuk boleh enggak? Ya, tidak boleh juga dalam kondisi ya itu kita di alam bebas, kita menghargai nyamuk. Seandainya kalau kita takut digigit nyamuk, kita pakai larutan itu ya, itu biar tidak disukai oleh nyamuk. Kemudian ada juga kalau orang-orang tua itu minum jamu ya, yang pahit-pahit biar darahnya pahit ya, kemudian tidak disukai oleh nyamuk ya, hal-hal kecil itu. Kemudian membunuh semut ya. Nah, kalau bisa kita menyelamatkan, jangan berpikir untuk membunuh. Kita tidak bisa menciptakan makhluk hidup, sebaiknya kita menghargai makhluk hidup ya, karena semua pun menginginkan berkembang, semua takut akan kematian ya. Kemudian kematian yang kedua, mencuri. Kita harus menghargai barang milik teman kita, orang lain. Ya, kalau kita kepengen, ya kepengen sekali, ya kita minta. Kalau boleh, ya jangan mencuri, ya itu enggak boleh. Nanti kalau kita jadi pencuri, ya nanti mentalnya mau mengambil hak milik orang lain, ya tidak menghargai, ya nanti suatu saat nanti kita punya barang pun juga jadi sasaran pencurian, ya apa yang kita lakukan kepada orang lain juga akan ya terjadi pada diri kita sendiri, karena apa yang kita perbuat kepada orang lain kita juga bisa menerimanya ya, akibat negatif yang akan kita terima yaitu hukum karma. Kemudian kamesu, tidak berbicara berkata-kata cabul, atau tidak-tidaknya kalau di zaman teknologi maju medsos ini tidak bikin WA ya, tulisan-tulisan yang cabul, yang jorok ya itu. Kemudian musyawadah ya, siapa di antara sekalian yang belum pernah ya, tunjuk jari secepatnya ya, ini pertanyaannya, siapa di antara kalian yang belum pernah berbohong? Ayo tunjuk jari. Belum pernah berbohong ya, ayo tunjuk jari. Ada yang belum pernah berbohong ya? Sebagian besar kan sudah ya, baik itu berbohong kecil, misalnya saja ditanya sudah makan ya, dijawab belum ya, sudah makan dijawab ya belum, sudah belajar ya, sudah belajar dijawab sudah ya, padahal kita belum makan, belum belajar, yaitu berbohong. Kemudian surameraya, hal-hal yang menyebabkan lemahnya kesadaran dan menimbulkan ketagihan. Apa saja zat yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran dan menimbulkan ketagihan? Minuman keras, apalagi narkoba. Jadi jangan biasakan ya bergaul dengan orang-orang yang suka minum atau suka narkoba, sebab efeknya itu terjadi pada kita pun juga akan meniru sifat-sifat jelek tersebut. Itulah latihan sila. Di antara 5 sila tersebut yang terpenting ya adalah 5 sila ini, karena dengan kita tidak sadar karena pengaruh minuman keras, pengaruh narkoba ya, kontrol kita tidak terkendali, kontrol diri kita tidak terkendali. Di saat kita mabuk, kita bisa mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Di saat mabuk ya, kita bisa menjadi pendusta. Di saat mabuk kita bisa menyakiti orang lain atau makhluk lain ya. Itulah 5 latihan kemoralan ya yang harus dilatih oleh umat Buddha.